Haleluya. Semangat lagi ya. Haleluya. Haleluya. Bersyukur karena kebaikan Tuhan. Di hari ini kita boleh melangkahkan kaki kita masuk ke dalam rumah Tuhan. Kita membawa hidup kita. Kita mau memberikan segala yang kita miliki pada saat ini ke hadapan Tuhan. Mari kita agungkan Tuhan di tempat ini. Mari kita tinggikan Dia. Sebab hanya Dia yang layak kita puji. Dia Tuhan yang layak kita sembah. Sebab besar setia Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Sungguh banyak yang telah Tuhan berbuat bagi kita. Mari kita datang mengucap syukur kepada Tuhan dengan hati yang betul-betul. Oh Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami datang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya.
bagi kami Tuhan. Dan layaklah Engkau terima setiap pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan hari ini. Dan biarlah semua itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini kami boleh melangkahkan kaki kami ke dalam rumah Tuhan. Dan inilah umat-umat Tuhan yang boleh bersama-sama memuji memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Tuhan tutup bungkus setiap umat-umat-Mu yang sudah hadir Tuhan. Biarlah kami bersatu hati bersama-sama berglori memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan mendengarkan suara Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jalan ibadah ini dari awal pertengahan hingga sampai berakhirnya. Biarlah hanya jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Umat-umat Tuhan yang masih dalam persiapan, Tuhan percepat langkah mereka Tuhan, agar boleh tiba bersama-sama dengan kami Tuhan. Tidak ketinggalan suatu apapun, memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan? Luar biasa. Luar biasa. Amin. Semua karena kasih Tuhan ya. Haleluya. Kita mau lakukan Tuhan. Kita mau katakan biarpun bumi berlalu, langit bergoncang, tetapi Tuhan, janji Tuhan tidak pernah berubah. Pasti digenapi. Haleluya.
kemuliaan bagi Engkau Raja di atas segala raja, yang telah memberikan kemenangan dalam hidup kami, yang telah memerdekakan jiwa kami. Kami bebas dari kuk perhambaan, kami bebas dari kuk dosa, karena Kristus Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau yang telah menang atas salib. Puji Tuhan, saatnya kami akan dengar firman-Mu. Lawatlah hati kami, ubahlah hidup kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, hingga kami semua pada hari ini diberkati Tuhan. Urapilah hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu, hamba berkata-kata menurut ilhaman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kalau pesawat dia agak berat kiri saya ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting tetap sampai, ya, tetap sampai di bandara. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Boleh bilang merdeka? Merdeka. Merdeka. Layak namanya kita warga negara Indonesia, tunduk dan patuh kepada aturan-aturan pemerintah. Ya, karena yang menjadi ideologi negara dan bangsa kita adalah Pancasila. Namun sangat disayangkan banyak orang-orang, bahkan orang-orang berpendidikan, kalau disuruh mengucapkan Pancasila banyak yang nggak tahu. Saya beberapa kali nonton ya, bahkan di televisi ada yang sudah S1. Pas dibilang coba sebutkan Pancasila, terbolak-balik. Ada yang nggak ngerti, tapi di sini semuanya tahu ya. Bisa nggak Pak Gembala satu orang saja? Pakai intermezzo saja ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Besok ini adalah hari negara kita memperingati hari kemerdekaan, ya. Dan kita semua sebagai warga masyarakat Indonesia yang sekali lagi patuh dan tunduk kepada aturan pemerintah, kita bersama-sama menghayati, ya. Bahkan juga kita boleh mampu mengamalkan Pancasila di dalam hidup kita, karena sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua agama di Indonesia adalah agama yang punya Tuhan, walaupun Tuhannya beda-beda. Ya, ada yang Tuhannya di batu, ada Tuhannya di pohon, ya kan? Kan ada begitu kan? Ya, tetapi kita memiliki Tuhan yang sama. Hari ini kita menyembah Allah yang sama atau Tuhan yang sama, sebagaimana pujian berkata bahwa kita jatuh cinta kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Poin yang terakhir yang akan saya sampaikan berkenaan dengan istilah daripada El Shaddai serta maknanya, dan kita sudah masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin yang keempat. El Shaddai artinya Allah Sang Penakluk. Puji Tuhan. Ya, Dia telah menaklukkan dosa. Dia telah menaklukkan maut. Puji Tuhan. Dan hari ini kita bisa berkata haleluya, saya adalah pemenang. Ya, saya adalah umat yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Kita membuka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 14. Kita akan baca ayat 17 sampai ayat 20a. Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 20 bagian A. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka
keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi. Katakan amin. Terpujilah Allah yang maha tinggi, atau terpujilah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Haleluya. Allah yang besar, Allah yang jaya, Allah yang perkasa, yang tak tertandingi. Nah, hari ini kiranya menjadi komitmen kita bersama-sama. Kiranya menjadi ikrar kita bersama-sama. Kalau kita bulatkan suara kita, lalu kita kumandangkan, kita berkata bahwa terpujilah Allah yang maha tinggi. Haleluya. Terpujilah Allah yang besar. Berarti ada alasannya untuk kita berkata terpujilah Allah yang maha tinggi, terpujilah Allah yang maha besar. Alasan yang pertama, karena Allah memberikan kemenangan bagi kita. Ya kan? Itu alasannya. Kita memuji Tuhan, kita agungkan, kita besarkan nama Tuhan. Nah, kita melihat dulu siapa Melkisedek. Alkitab mengatakan di dalam ayatnya yang ke-18 bahwa Melkisedek ini adalah Raja Salem. Salem atau Shalom, atau damai sejahtera, atau sumber sukacita. Itu arti daripada Salem. Lalu coba kita melihat kepada Perjanjian Baru lebih spesifik lagi. Perjanjian Baru di dalam Ibrani menulis tentang siapa itu Melkisedek. Ibrani pasal 7. Perhatikan, saya baca ayat 1 mulai. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran. Dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Perhatikan ayat 3. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Interpretasi daripada ayat ini menunjuk kepada Allah yang besar. Haleluya. Jadi jelas dogma kita, doktrin kita bukanlah Allah yang banyak atau seperti yang dituduhkan oleh orang-orang lain. Katanya orang-orang Kristen itu 3. Nah, kalau kita melihat istilah Tritunggal ada di sini, atau istilah Trinitas, ya, 3 dalam satu kesatuan berbicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Diwujudkan dalam Esa, yaitu berbicara tentang Kristus Yesus sebagai Raja Kebenaran, Kristus Yesus sebagai Raja Shalom atau Raja Damai Sejahtera, karena ia tidak berbapa. Ya, kita bersilsilah, kita punya silsilah. Kan kita tahu Bapak kita siapa, betul enggak?
Kita kan tahu mama kita siapa. Kita tahu nenek kita atau kakek kita siapa. Karena kita adalah manusia yang bersilsilah. Nah, manusia yang bersilsilah ini adalah manusia yang satu ketika nanti akan berkesudahan atau akan usang dengan waktu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Melkisedek sebagai raja kebenaran, sebagai raja Shalom itu, dia tidak berkesudahan. Karena memang benar-benar berbicara tentang dia adalah Allah, dia adalah Kristus sebagai yang awal dan yang akhir. Atau dia adalah Alfa dan Omega. Nah, perhatikan baik. Melkisedek dengan segala kebesarannya, dia datang menyongsong. Wah, ini hebat. Saya diberikan satu perenungan bagaimana saya dan saudara sebagai gereja Tuhan sedang disongsong oleh Allah yang Maha Tinggi itu. Amin. Pulang dari peperangan. Ini bicara peperangan iman, peperangan rohani. Lalu Tuhan kasih kemenangan kepada kita. Ya, yang menyongsong kita bukan hanya manusia, bukan hanya anak-anak kita atau orang yang ada di sekitar kita, tetapi kemenangan ini Allah sendiri yang menyongsongnya. Nah, Abraham ini setelah dia pulang dari kemenangan, dia berperang dan dia mengalami kemenangan. Alkitab katakan di sini bahwa imam besar, tidak berayah, tidak beribu, tidak bersisilah, ya, tidak ada awal harinya. Dia datang menyongsong kepulangan daripada Abraham. Saya mau katakan kepada umat Tuhan hari ini, kemenangan yang kita alami, kemenangan yang kita raih, itu semuanya karena Allah yang terlebih dahulu menaklukkannya. Ya. Karena dia adalah Allah sang penakluk. Menaklukkan apa? Ya. Coba, yang pertama-tama kita akan lihat apa yang ditaklukkan oleh Allah bagi kita sebagai umat-umatnya. Dalam 1 Korintus pasal 15 ini yang ditaklukkan Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Katakan amin. Lalu ditelan dalam kemenangan, meraih, haleluya, kemenangan, sukses di dalam kemenangan. Mengapa? Karena Allah sudah menaklukkan apa? Kita katakan maut itu. Allah di dalam Kristus Yesus telah menaklukkan maut itu. Puji Tuhan. Dan kita sebagai gerejanya, kita sebagai umat pilihannya, Alkitab katakan di sini bahwa kita menelan maut. Ya. Maut ditelan oleh kemenangan. Artinya gereja yang berkemenangan adalah gereja yang mampu menelan maut. Ya. Bukan berarti kita luput dari maut. Maut yang dimaksudkan di sini adalah maut neraka, jahanam. Ya, saya selalu mengatakan kepada jemaat Tuhan, jadilah engkau Kristen abadi di dalam kekekalan surga. Wah, sudah di dunia ini susah, sulit, menghadapi pergumulan persoalan, pas kita pasti kita mati, Pak. Padahal Alkitab katakan maut kita telan dalam kemenangan. Ini bicara iman. Tapi kenyataannya, realitanya nggak seperti itu. Jadi waktu kita baca firman, maut telah ditelan dalam kemenangan, ya benar-benar ini terjadi dalam hidup kita. Lalu kita dengan gagah berkata ayat 55, hai maut,
di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat ini bicara tentang bisa. Ya. Saya pernah menyampaikan dari mimbar ini, ada satu binatang namanya skorpion atau kalajengking. Saudara jangan coba-coba pegang ya. Ya. Ini dia punya sengatan itu lebih, kalau tidak salah 100 berapa gitu, lebih daripada lipan. Tapi bukan di mulutnya, ekornya. Ekornya itu hati-hati ya. Ya. Tuh, tajam dia. Saya sudah melihat ini kalajengking ini. Ya. Itu senjatanya. Itu sengatnya. Ya, ini kalajengking. Kita barangkali pegang-pegang bagus-bagus, tiba-tiba ekornya lipat begini lalu hantam. Masuk racunnya. Kita bisa saja kejang, bisa panas, bisa demam. Racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Saudara-saudara, lalu saya kaitkan dengan wahyu. Ya. Bahwa ular naga itu bicara tentang iblis. Dia menyeret sepertiga dengan ekornya. Wah. Saudara bayangkan ini iblis. Ya, sepertiga bintang ya diseret oleh ekor naga itu. Bicara tentang iblis. Nah, hari-hari ini gereja harus lebih lagi kita mampu mendeteksi tentang perbuatan pekerjaan daripada si jahat ini. Sengatnya ini berbahaya. Karena tujuan daripada sengat ini, dia suntik setiap anak-anak Tuhan. Dia masukkan ini racun-racun yang sangat berbahaya, sehingga bisa saja melemahkan sendi-sendi rohani daripada anak-anak Tuhan. Gak ada kira. Padahal tadi bilang kita adalah umat yang berkemenangan. Ya. Tapi karena ada sengat iblis ini, bahaya. Ada sengat iblis yang sedang memasukkan racun-racun yang sangat berbahaya. Kita bisa saja sakit secara rohani, demam secara rohani, batuk secara rohani, flu secara rohani, encok secara rohani, nggak bisa jalan, lumpuh secara rohani, buta secara rohani, tuli secara rohani. Karena apa? Ada sengat. Tapi dengar baik berita hari ini, bahwa sengat iblis itu sudah dikalahkan oleh Kristus Yesus. Katakan amin. Ya. Sengat maut iblis itu sudah dikalahkan oleh Kristus, sehingga kita barangkali bisa berbangga. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan, haleluya, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Siapa yang kasih kemenangan? Jemaat? Yesus. Ya. Jadi Yesus nomor 1. Kalau saudara ikuti pelajaran 4 hal ini luar biasa. Layaklah dia kita agungkan, layaklah dia kita megahkan, kita besarkan, karena itulah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat. Alkitab mengatakan di sini jelas, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Haleluya. Ya. Oleh siapa? Oleh Kristus Yesus. Nah, setelah kita terima kemenangan, bukan hanya sampai situ. Selanjutnya 58. Perhatikan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Wah, ini untuk saya juga. Untuk jemaat-jemaatku yang diberkati Tuhan. Karena itu nasihat firman Tuhan datang kepada kita semua yang hadir dalam ruangan gereja ini. Apa yang pertama? Berdirilah teguh. Walaupun fisik sudah begini, aduh sakit kaki ya. Karena ada asam manis barangkali. Tapi janganlah iman asam manis. Tahu artinya? Asam urat. Ya. Tapi lebih diperhalus lah ya.
Menyakini sama bapak-bapak ya, punya asam manis ini ya. Dia beda ya. Dalam itu asam manis. Biar sudah asam manis sudah begini, tapi iman kita tetap berdiri. Haleluya jemaat. Ya. Berdiri teguh. Wah, alasannya apa? Kenapa saya harus berdiri teguh di atas? Karena Yesus sudah memberikan kemenangan kepada saya. Berdiri teguh dong. Ini bukan bicara tentang fisikal atau fisik jasmani, bukan. Iman kita tetap teguh. Ya. Dan ini sudah sering-sering saudara dengar. Ada tantangan, ada macam-macam. Tetap berdiri teguh di dalam Dia. Jangan goyah. Minggu lalu saya bilang kita jangan menjadi Kristen yang cengeng. Ya. Ada persoalan sedikit, cengeng. Nangis ya, kayak anak ya. Nanti datang kue, ini nak kuenya, baru ketawa. Masa jadi Kristen sudah seperti itu? Ya, ya kan? Coba lihat tuh anak-anak tuh, gampang saja bujuk dia. Kalau dia lagi menangis, datang kue saja. Saya pernah uji tetangga saya, Fania. Dia sini, langsung datang dia. Diam sudah. Kita bukan begitu, ya. Saya datang kue dibujuk. Nah, saudara-saudara. Tapi Alkitab mengatakan di sini berdiri teguh, jangan goyah. Haleluya, puji Tuhan. Saya betapa senangnya melihat pribadi anak-anak Tuhan modelnya seperti itu. Tetap teguh jemaat ya. Jangan sekali-sekali kita goyah dengan segala tantangan apapun. Karena apa? Yesus Kristus yang sudah memberikan kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu apa lagi? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini bukan hanya bicara pekerjaan Tuhan, tapi pengiringan kepada Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu, usahamu, giat-giatmu tidak sia-sia atau tidak percuma. Ada hasilnya, ada manfaatnya, ada gunanya. Barangkali belum terlihat saat ini, belum. Tapi semua yang kita buat, semua yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk Allah El Shaddai itu ada gunanya. Bukan gak ada gunanya. Karena jelas-jelas Alkitab mengatakan di sini, ya, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, giat sungguh-sungguh, terus berupaya, berusaha, giat. Tidak mengenal lelah. Harusnya rohani seperti itu, tidak mengenal lelah, tapi terus, tetapi sampai hayat kita berakhir. Sampai akhir hidup kita di dunia ini. Siapa yang perhitungkan? Tetanggamu? No, bukan. Tapi Kristus Yesus, di mana engkau dalam dunia, dia berikan kemenangan kepada kita sebagai umat Tuhan. Yang kedua atau yang terakhir. Enak ya kalau kau dengar yang terakhir. Berarti sudah mau selesai di Pak Gembala. Ujung-ujung setengah jam lagi. Tadi bilang terakhir. Tapi benar-benar loh ini terakhir. Mari kita buka Galatia. Ini mata saya ini kok kayaknya sudah pakai kacamata ini kayak biasa aja ya. Ini tambah lagi kayaknya. Tambah ya? Pak Pandu bilang tambah lagi. Haleluya. Gak bahaya nih Pak Gembala sudah nggak tahu buka Galatia di mana ini ya. Oke. Galatia pasal 5. Ayat 1. Karena ini hari kemerdekaan dok. Besok 17 Agustus. Perhatikan ayat 1 dulu ini. Yang kedua, supaya kita sungguh-sungguh. Nah, itu tak main-main ya. Jadi kalau firman Tuhan katakan sungguh-sungguh, berarti di dalamnya niat baik kita sungguh-sungguh.
Betul-betul nih, nggak main-main nih. Jadi kalau Tuhan bilang supaya kita sungguh-sungguh apa? Menang atau merdeka. Kenapa? Karena Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu sama seperti Korintus tadi, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Wah, ada kuk perhambaan. Ada beban perhambaan. Atau ada kekang perhambaan. Kan saudara sudah tahu, karena sudah sering-sering saya jelaskan toh. Ini saya kasih contoh seperti seekor kuda itu, kuda, bagal, sapi itu ada kekang di sini di hidung, ditaruh di sini. Jadi sebelum seorang petani dia pakai, dia harus tusuk dulu nih hidung, dia kasih tembus, pakai besi panas kah, dikasih tembus, sakit memang. Lalu dimasukkan tali, ya, lalu dikasih roda, taruh di sini, wah, jalan, tarik kanan, ya ke kanan. Bahaya jemaat-jemaat, ya, kalau masih ada kuk perhambaan. Karena kita diperhamba, mau ke kanan diperhamba, mau ke kiri diperhamba. Apa yang memperhamba kita? Ini dosa. Haleluya. Padahal Alkitab sudah mengatakan bahwa Yesus Kristus sudah menang atas dosa. Kalau tadi Yesus menang atas maut, sekarang dia menang atas dosa. Jadi kita jangan diperhambakan dengan dosa. Banyak manusia di akhir zaman ini diperhamba oleh dosa, menghambakan diri kepada dosa. Bahaya. Ingat baik, ingat hari ini. Pesannya sederhana saja, sangat sederhana jemaat Tuhan. Ya, kalau Pak Gembala lagi daftarkan dosa kan terlalu panjang. Kita udah tahu apa itu dosa. Hari ini ingat baik, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Jadi jangan lagi kita mau diperhamba oleh kuk dosa. Bahaya. Ya, dosa kendalikan kita. Kanan, kiri. Padahal kita sudah bebas. Lepas tali itu, lepas perhambaan itu. Ya. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Amin. Maju ke depan bermain musik. Kita respon firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan menyanyi bersama-sama untuk merespon atau menyanyi firman Tuhan. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
Kamilah umat pemenang, lebih daripada pemenang, karena Engkaulah Yesus Kristus Tuhan kami sebagai sumber pemenang, sumber kemenangan dalam hidup kami. Kiranya firman-Mu boleh meneguhkan kami, menguatkan kami, memotivasi setiap langkah-langkah hidup kami. Kami tetap berdiri kuat teguh di dalam iman kami, tergeserkan oleh kondisi apapun dalam dunia ini, karena ada Yesus yang selalu menolong kami, ada Yesus yang selalu membela kami. Doa hamba dalam nama Yesus, lepaskanlah pemulihan bagi umat, lepaskanlah pemulihan, kesembuhan, kekuatan, pengharapan yang indah dan luar biasa. Kerjakanlah itu dalam pribadi umat-umat Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami terima firman-Mu, respon serta praktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tanda syukur kami akan beri persembahan. Berkatilah setiap persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Nyanyikan satu lagu bawa persembahan. Yesus kekasih. Silakan duduk. Warta gereja. Hari Jumat doa dan puasa jam 11. Ya karena ini masih situasi ya bisa saja masing-masing di rumah ya untuk siang. Dan malam harinya semua jemaat Tuhan, pelayan Tuhan rupanya jam 7 di gereja ada 2 basement. Hari Sabtu ada latihan musik ya, tim musik mempersiapkan diri untuk latihan pada hari Sabtu. Dan hari Minggu jam 9.30 ibadah umum atau seperti biasa, dan WL-nya adalah Pak Edi Mulyanto. Pesan Pak Gembala jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi ya. Kiranya Tuhan tolong kita dalam segala aktivitas kita. Kita terus berdoa untuk berjalannya pembangunan.
tukang terus bekerja. Ya sekali-sekali saudara-saudara bisa tengok-tengok lah ya. Oh sudah sampai begini. Biasanya sudah ya lumayan lah. Kira-kira minggu depan ya bisa tertutup semuanya. Jadi kalau biasanya udah selesai, kita bongkar di bawah ini. Jadi kita pindah ke sana. Biasanya permanen maksudnya lebih baik lah ya. Ini bagus juga tapi sama lebih baik. Puji Tuhan, Tuhan sudah tolong kita semua. Dan sekali lagi di setiap langkah kita, ibu rumah tangga, anak sekolah walaupun belajar dari rumah, kiranya doa bagian balas selalu berikan hikmat, akal budi yang dari Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita tamatkan kepada kita. Kasih setiamu, kasih setiamu. Dan pujimu Tuhan melalui dan Tuhan sebab kasih setiamu Tuhan. Kasih setia Tuhan kami alami hari ini, menikmati, mengecap segala kebaikan, menikmati firman Allah dalam merupakan pribadi daripada Allah. Lengkapilah kami dengan perlengkapan senjata Allah, supaya kami tetap mampu bertahan menghadapi setiap tipu muslihat daripada iblis kuasa kegelapan di hati kami. Kau telah memberikan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih, dan hamba doakan di dalam nama Yesus umat-umat Tuhan yang sudah ibadah hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, anak-anak diberkati. Mulai dari kami di atas altar ini sampai di bawah, dalam nama Yesus kuasa Allah bekerja, tertransfer atas hidup daripada jemaat-jemaat Tuhan, menyemangati mereka, menguatkan mereka, menspirit mereka di gereja yang tetap kuat di hati. Pribadi rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, kesehatan diberkati, bahkan damai sejahtera surga melimpah-limpah dalam hidup Tuhan. Setiap pemberian korban persembahan dalam bentuk apapun, Tuhan Engkau yang memberkati seluruh pekerjaan profesi anak-anak Tuhan. Hamba doakan untuk sepanjang minggu yang akan kami jalani, segala rutinitas anak-anak Tuhan, pekerjaan mereka masing-masing diberkati, baik mereka sebagai pegawai negeri, swasta, wira swasta, pedagang, petani, nelayan, tukang batu, tukang kayu, sopir. Hamba doakan mereka yang bekerja di instansi rumah sakit, doa hamba dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar rumah, masuk rumah, dimanapun mereka pergi melangkahkan kaki mereka, di sana ada Tuhan. Tuhan memberkati mereka, tangan-tangan mereka mengerjakan sesuatu diberkati oleh Tuhan. Jauhkan mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, dan biarlah mereka ada dalam lindungan Tuhan. Anak-anak kami diberkati, pendidikan mereka di berbagai strata diberkati, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Berkatilah mereka dengan hikmat, akal budi, kebijaksanaan daripada Tuhan. Sukseslah mereka dalam pendidikan mereka. Pelayanan di tempatnya diberkati. Kami hamba Tuhan sekeluarga sebagai gembala sidang, lengkapilah kami dengan hikmat kewahyuan daripada Tuhan. Puji Tuhan, kelanjutan pembangunan gereja yang terus tetap bergerak, kami tetap tahu dalam tangan daripada Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami akan mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Puji Tuhan, sebentar umat-umat Tuhan akan berpisah dan kembali ke tempat masing-masing. Lindungi, sertai mereka boleh tiba dengan keadaan yang diberkati Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Tamatkan ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, terima berkat Tuhan.
dan kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dan bawa pulanglah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan datang pada kalian kedua mengangkat kerja yang sempurna, bawa masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.